session kali ini kita belajar bentuk type and give-nya ataupun namanya di pembelajaran feedback, yaitu dialog tanya jawab. Kita membahas tentang pembelajaran sejarah kebudayaan Islam yang kita mempersiapkan diri untuk ujian semester ke depan ini. Jadi tak lama lagi kita sudah menghadapi ujian. Mungkin barangkali salah satu tema yaitu yang perlu kita tuntas, yaitu tentang proses berdirinya Al-Azhar. Mungkin barangkali nanti bisa kita ambil untuk contoh bagaimana kita mendirikan universitas Islam di dunia dan juga di tempat kita, dan juga kita memberi menuntut ilmu di Al-Azhar langsung. Banyak alumni di madrasah ini yang sudah ada menuntut ilmu di Kairo Al-Azhar. Baik, mungkin kita di sini adalah saya yang sebagai guru di sini menanya kepada kalian sejauh mana kalian tahu yang sudah saya jelaskan, pernah saya jelaskan, yaitu tentang yang pertama proses sponsornya. Siapa sponsornya yang paling utama mendirikan Al-Azhar itu? Mungkin bisa dijelaskan. Al-Azhar disponsori oleh Jauhar Al-Hakim Al-Sikri pada masa dinasti Fatimiyah. Sekian. Oke, baik. Sini lagi, sorong lagi ya. Baik. Itu adalah yang disponsori oleh tadi oleh Jauhar Al-Qadiyah. Bagus, seperti jelas. Itulah sponsor. Kenapa ada sponsor? Sponsor itu ide awal, penggagas utama, pemberi donatur, dan banyak yang lain-lain, tokoh-tokoh lain. Tapi yang muncul pada waktu itu adalah tokoh yang disebutkan tadi. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan yaitu tentang proses awal berdirinya Al-Azhar. Mungkin bisa dikemukakan oleh teman. Proses awal berdirinya dinasti Al-Azhar, bangunan ini diresmikan oleh Khalifah Al-Mu'id. Didirilah pada tahun 361 Hijriah sampai 972 Masehi. Masjid Al-Azhar tidak hanya menjadi tempat salat, tetapi juga dijadikan sebagai tempat pengajian dan berbagai ilmu lainnya. 2 tahun kemudian, Panglima Jauhar Al-Sikri mengusulkan kepada Khalifah agar Al-Azhar menjadi jamiah atau universitas. Al-Azhar mengalami perkembangan yang lebih maju pada saat dinasti Abbasiyah. Ya, bagus. Berarti di Al-Azhar itu dari dasar dibangunnya, ya kan? Kita tahu dari dalam penjelasannya, dari dasar dibangunnya sampai menjadi perguruan tinggi universitas. Awalnya sebagai madrasah, awalnya sebagai tempat kajian dan pengajian, tapi akhirnya menjadi universitas. Nah, mungkin bisa ditambah oleh teman selanjutnya. Hal ini disebabkan karena kebijakan Sultan Salahuddin Al-Ayyubiyah yang mengganti paham Syiah menjadi paham Sunni dan menjadi corak di universitas itu. Para penguasa Ayyubiyah memberikan kekuasaan otonom kepada para pemimpin Al-Azhar untuk mengembangkan pendidikan Islam di lembaga tersebut. Lembaga Al-Azhar diberi lahan tanah yang luas dengan status wakaf untuk diambil hasilnya guna membiayai jalanan pendidikan Al-Azhar. Baik, menarik tadi. Tadi disebutkan oleh teman kita adalah supaya masyarakat dunia dan juga daerah Arab pada waktu itu, tolong disimak ya baik-baik ya. Tadi ada diungkapkan yaitu dari Syiah ke Sunni. Nah, ini menarik ini. Berarti pernah berkembang aliran Syiah dulu di Mesir, Kairo Al-Azhar itu. Nah, akhirnya dibuatlah universitas supaya mazhab-mazhab itu jelas. Jadi pengikut-pengikut mazhab supaya itu jelas dudukannya dan murni dudukannya, akhirnya diungkapkan kembali mazhab yang murni yaitu mazhab Sunni. Itu tadi diungkapkan. Itu penting. Maka itu adalah perlu adanya pengkajian ilmu-ilmu agama dan juga penerapan, dan juga kita tahu bagaimana bahwa disiplin ilmu yang dikaji dan yang dipelajari di Al-Azhar itu. Ya, mungkin nanti bisa dikupas yaitu tentang ilmu-ilmu apa yang dibahas, yang dikaji di Al-Azhar itu. Ya, oke. Ilmu pengetahuan yang dibahas atau dikaji di Al-Azhar itu antara lain adalah Al-Quran, hadis,
fikih, tauhid, sastra Arab, dan ilmu kalam dan sebagainya. Ilmu umum nggak ada? Geografi, sejarah. Umum itu kan? Ya, ilmu umum itu geografi, sejarah, kedokteran ada? Ada. Nah, ada. Baik. Baik, berarti di sana di Universitas Al-Azhar juga dikaji ilmu-ilmu agama seperti ilmu hadis, ya, risalah hadis ataupun sunnah-sunnah yang memang itu adalah yang sahih, Bukhari, Muslim, semua ilmu hadis tentang hadis itu dipelajari. Ilmu Al-Quran, ilmu tafsir di sana, ya kan? Bagaimana itu kaedah-kaedah dan juga hukum-hukum yang ada diambil dari Al-Quran, ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat-ayat yang sudah memang jelas gitu kan, dan semuanya dipelajari di situ. Juga ilmu kalam, ilmu bahasa, ilmu fikih tadi disebutkan, ilmu termasuk tauhid dan sebagainya. Juga jangan lupa bahwa di sana ada ilmu umum, kedokteran, ya kan, ada geografi, identik dengan biologinya, kemudian ada ilmu bintang, ilmu bulan, dan juga banyak lagi yang lain yang dipelajari tentang ilmu-ilmu kehidupan manusia pada abad masa itu. Mungkin barangkali sampai sekarang kita masih memakainya. Itu yang penting. Oke, kemajuan Islam pada masa awalnya Al-Azhar didirikan. Oke, mungkin bisa dilanjutkan, yaitu tentang bagaimana. Dan ada pun tokoh-tokoh utama pendiri Al-Azhar, Tokoh-tokohnya ya. yaitu yang pertama ada Jauhar Al-Khatib As-Sakili, yaitu pendiri Al-Azhar. Selanjutnya ada Khalifah Al-Mu'izz Lidinillah, yaitu orang yang meresmikan Al-Azhar. Dan ada juga Al-Aziz Utsman, putra yang meneruskan kekuasaannya. Dan ada juga Al-Afdal, penguasa Damaskus, dan Al-Ajil, penguasa utama Al-Ayyubiyah. Dan yang terakhir adalah As-Salih, yaitu khalifah utama pada masa Al-Azhar. Oke, asal ya, tokoh utama dan tokoh-tokoh selanjutnya sampai tokoh terakhir itu asali, itulah peran yang paling penting dalam proses memajukan dan mengembangkan ilmu di Universitas Al-Azhar pada waktu itu. Sampai sekarang adalah tokoh itu sangat beruntung dan sangat penting untuk kita ketahui dan untuk mengembangkan ilmu agama, ilmu umum, dan juga semua ilmu pengetahuan yang memang adalah itu perlu dicerahkan dan dikembangkan dan juga diamalkan dalam keseharian kehidupan, baik beribadah maupun dalam sosial masyarakat, ekonomi, dan juga kebutuhan-kebutuhan yang spesifik kepada makhluk ataupun kepada manusia lainnya. Mungkin ini semua pengkajian tadi dari awal sampai akhir kita bisa meminta pada teman kita untuk merangkumkan tentang proses berdirinya Al-Azhar dan tokohnya, ilmunya, dan juga bagaimana sih yang perlu kita ambil intisarinya. Mungkin itu suatu contoh bahwa Azhar itu adalah universitas Islam dunia yang perlu dikembangkan. Dan juga kita mungkin bisa mengambil contoh untuk mendirikan universitas-universitas lainnya. Mungkin bisa dikembangkan oleh teman kita. Oke, baik, Yulis. Kita ketahui bahwa Al-Azhar sendiri awalnya adalah sebuah masjid. Kemudian Jauhar Al-Sakili menggagas masjid tersebut untuk dijadikan sebagai Universitas Al-Azhar karena adanya banyak peminat-peminat dari luar Islam ataupun di daerah tersebut ingin pergi ke tempat itu untuk mengkaji berbagai ilmu. Lambat laun tempat itu pula menjadi diresmikan oleh Khalifah Al-Mu'izz Lidinillah pada tahun 363 Hijriah. Kemudian mazhab ini juga pun diubah dari Syiah menjadi Sunni. Ilmu-ilmu yang dipelajari di universitas ini itu juga awalnya hanya dalam agama Islam, tetapi lama-kelamaan menjadi dalam bidang sosial juga terdapat. Adanya seperti biografi, astronomi, kedokteran, dan lain-lain. Contoh-contoh yang dapat kita ambil sampai sekarang adalah kita dapat mencontohi ilmu-ilmunya misalnya sampai sekarang. Juga bangunan ini sampai sekarang masih diminati oleh berbagai kalangan dari berbagai daerah selain dari Mesir, bahkan dari tempat kita juga ada. Ya, oke. Kita beri tepuk tangan untuk semua.